Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Felix dalam program Jesus Way. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Nah, dalam program Jesus Way hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kita perlu hidup dalam tuntunan Tuhan. Di sepanjang tahun ini kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu memberikan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan agar kita tidak salah dalam melangkah dan supaya kita sampai kepada tujuannya Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, orang yang mengalami pertumbuhan rohani akan dituntun oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, lebih jauh untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita, mengarahkan kita untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, firman-Mu yang menopang hidup kami dan memberikan kepada kami segala yang baik. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Arahkan setiap kami agar kami mengikuti pimpinan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui setiap firman-Mu hari ini agar hikmat-hikmat-Mu kami tangkap dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus. Bapa, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Lawat setiap kami yang melihat dan menonton, mengikuti tayangan ini ya Tuhan. Bangkitkan setiap kami ya Tuhan dengan Roh-Mu agar kami mampu untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mampu untuk menangkap setiap maksud dan tujuan-Mu serta rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan. Nah, saudaraku, apapun situasi dan keadaan kita, kita punya Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dia tetap Tuhan yang tetap bekerja, meskipun kelihatan situasi semakin sulit dan tidak menentu. Tapi tetap percayalah begini, yang tetap memegang kendali atas semuanya. Dia tetap bekerja, dia tidak bingung dengan semua keadaan ini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap melakukan rencananya bagi setiap kita. Amen. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 berkata begini. Roma 8, ayat yang ke-28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini bahwa maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja, mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu yakin bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah itu bekerja, mengatur semuanya untuk apa? Menghasilkan kebaikan bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, bukan untuk kenyamanan kita. Amin. Karena yang Tuhan pandang baik bagi kita, biasanya kurang nyaman bagi kita. Betul? Karena Tuhan lebih tertarik untuk membuat semuanya, agendanya, rencananya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketimbang kita terus tinggal di dalam zona nyaman kita. Kita tinggal di dalam zona aman kita. Itulah sebabnya penting sekali Bapak Ibu Saudaraku dalam menjalani hidup ini untuk kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Penting sekali Bapak Saudaraku, kita menemukan tujuan-tujuan Tuhan dalam semua situasi, keadaan-keadaan yang kita hadapi hari ini Bapak Saudaraku. Kita pengkhotbah berkata bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada musimnya. Dan untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini itu ada purpose-nya, ada tujuan Bapak Saudaraku. Nah, temukan tujuan Tuhan dalam semua situasi supaya kita kemudian mengerti bahwa Dia tetap Tuhan yang setia buat hidup kita. Amen. Nah, penting bagi kita mengerti tujuan, Bapak Ibu Saudaraku. Bagus sekali untuk kita tahu tujuan kita, kemana Tuhan mau bawa hidup kita. Tapi untuk sampai kepada tujuan itu, kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Betul? Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin membahas ini kepada kita semua. Betapa pentingnya supaya kita sama-sama mengerti dan menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan. Amen. Nah, tapi sayangnya begini Bapak Saudaraku, ada banyak orang percaya, orang Kristen yang hari-hari ini cuma ingin pertolongan Tuhan, ingin ditolong Tuhan, ingin mengalami berkat Tuhan, ingin mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Tapi seringkali kita menjadi orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan. Betul? Bagus untuk menjadi orang-orang yang ditolong Tuhan. Bagus untuk menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Bagus. Bagus untuk menjadi orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi tahukah saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar mau memberkati kita. Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan sekedar yang mau memberikan dan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun kita karena Dia punya tujuan atas hidup kita. Dia punya tujuan dalam menciptakan kita. Ya. Dia punya tujuan dalam merancang kita. Dia tidak pernah main-main, Dia tidak pernah iseng-iseng untuk menciptakan kita. Ya, karena Dia punya tujuan atas hidup kita. Dan untuk sampai kepada tujuannya itu, yang diinginkan buat kehidupan kita, Dia mau menuntun kita. Supaya apa? Kita tidak salah dalam melangkah. Supaya kita sampai kepada tujuan yang diinginkannya. Amin. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau nggak dituntun oleh Tuhan? Mau nggak kita dituntun oleh Tuhan? Tuhan pasti tuntun kita Bapak Ibu Saudaraku. Pasti Dia mau menuntun kita karena apa? Dia gembala yang baik. Dia Bapa yang baik. Pertanyaannya sekali lagi Bapak Saudaraku, mau nggak dituntun oleh Tuhan? Kita mau nggak dituntun oleh Tuhan? Karena apa? Kita ini kan cenderung seenak-enaknya, betul? Kita kan kepengen mengikuti keinginan kita apa, ya kan? Ego kita apa, mengikuti kemauan saya apa, ambisi saya itu apa, ya kan? Itulah kita. Kita lebih mengikuti apa maunya kita ketimbang kita mengikuti apa maunya Tuhan. Terkadang daging itu lebih dominan daripada kehidupan roh kita. Sehingga apa? Kita sulit sekali untuk mau mengikuti tuntunan Tuhan. Egonya lebih tinggi sekali. Ya. Ambisi yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya 58 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini berbicara tentang tuntunan Tuhan. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Di dalam ayat yang 11 berkata begini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat yang ke-12 berkata, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar
yang diletakkan oleh banyak keturunan, engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa Yesaya ini bernubuat kira-kira 2700 tahun yang lalu. 700 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Pada waktu itu Israel sedang mengalami yang namanya degradasi yang begitu luar biasa secara kerohanian dan secara mentalitas. Karena apa? Karena mereka meninggalkan yang namanya perjanjian. Nah, 10 suku dengan ibu kota yang ada di Samaria. Samaria itu Israel bagian utara. 10 suku itu kemudian dikalahkan oleh bangsa Asyur. Sementara 2 suku lainnya, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Suku Yehuda itu pun lagi mengalami namanya kemerosotan. Tapi Tuhan berjanji lewat keturunan Yehuda lah akan lahir penyelamat yang akan menuntun umatnya, yaitu setiap kami tentunya. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi ketika saya bangun pagi saya berdoa kepada Tuhan, saya minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menyertai saya, menuntun saya sepanjang hari yang saya jalani. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak menuntun saya, apapun yang saya jalani itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Saya nggak mau dituntun oleh uang. Saya nggak mau dituntun oleh kepentingan orang lain. Saya nggak mau dituntun oleh sistem dunia ini. Saya bilang, Tuhan, saya hanya mau dituntun oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Saudaraku, pastikan itu ada dalam kehidupan kita. Jangan uang yang menuntun kita. Jangan uang yang menuntun kehidupan saudara. Jangan fasilitas yang menuntun kehidupan saudara. Jangan jabatan yang menuntun kehidupan saudara. Ya, jangan kekayaan yang menuntun kehidupan saudara. Jangan, Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena itu semua akan hilang, Bapak Saudaraku. Betul? Hanya dengan tuntunan Tuhan sajalah yang dapat membawa hidup kita kepada jalan kehidupan yang memberikan damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan, dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya kita hidup di dalam kerajaannya. Amen. Jadi mari kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya. Karena dengan tuntunan Tuhan itulah kita dapat memperoleh sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Kemenangan yang luar biasa. Meskipun mungkin keadaan sulit. Meskipun rasanya tidak nyaman. Tapi kalau kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Kita akan mengalami suatu kemerdekaan yang begitu luar biasa. Amin. Oh, saudaraku, kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami yang namanya pandemi. Dan kita tahu bahwa dampak daripada pandemi itu sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Sekitar 37% semua jenis usaha itu mengalami yang namanya penurunan pendapatan. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya. Sampai hari ini pun kita, ya, bahwa keadaan kita tidak menentu. Keadaan kita penuh dengan ketidakpastian, Bapak Saudaraku. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam dunia ini, dunia yang modern ini, yang membawa banyak ketidakpastian. Ya. Mulai dari apa? Adanya resesi ekonomi, konflik global, apalagi krisis lingkungan. Nah, di balik semua hal yang terjadi, kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus menopang segala sesuatu, ya, dengan penuh kekuasaan. Marilah terus mempercayai Kristus sebagai Allah yang menuntun hidup kita, yang menopang hidup kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat-ayat yang baru kita baca tadi, kita akan melihat beberapa hal penting, ya, di mana penting di masa-masa yang seperti ini, keadaan-keadaan yang tidak menentu, ya. Kalau kita tidak hidup di dalam tuntunan Tuhan, kita tidak akan kuat, Bapak Ibu Saudara.
Karena kita akan menghadapi berbagai keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak menentu. Nah, prinsip yang pertama ini adalah apa? Kerinduan Tuhan bahwa Ia selalu rindu untuk apa? Untuk menuntun kita. Bahkan Tuhan mau menuntun kita langsung tanpa perantara. Nah, orang-orang yang mau dituntun Tuhan adalah orang-orang yang sadar bahwa hidupnya tidak berdaya kalau tidak dituntun oleh Tuhan. Orang-orang yang mau dituntun Tuhan itu adalah orang-orang yang sadar bahwa hidupnya tidak berdaya kalau Tuhan tidak menuntun. Contohnya, misalnya, biasanya anak-anak hidupnya itu dituntun, betul? Ya kan? Orang-orang yang sedang sakit, ya itu harus dipopong, dituntun. Artinya, yang merasa hidupnya tidak berdaya. Sebenarnya kita harus sadar begini, bahwa kita ini terbatas, betul? Kita ini tidak berdaya. Kita perlu Tuhan untuk menuntun hidup kita, betul? Kita perlu Tuhan untuk menuntun hidup kita. Hidup kita ini terbatas. Selama kita masih merasa sombong, selama kita masih merasa kuat, selama kita masih merasa hebat, ya. Nah, orang-orang seperti inilah susah untuk dituntun oleh Tuhan. Merasa kuat, merasa hebat, susah untuk dituntun oleh Tuhan. Mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Hidup ikut maunya Tuhan saja. Kita perlu mereview, melihat hidup kita di tahun yang telah kita lewati. Apakah selama ini kita masih hidup dengan kesombongan kita, merasa bahwa kita tuh hebat, kita itu kuat, kita tuh mampu dengan segala yang kita miliki, ya, mungkin kekayaan kita, mungkin jabatan kita, ya, mungkin uang kita merasa kita paling hebat, merasa kita mampu, ya. Bapak Saudaraku, mari arahkan hidupmu kepada pimpinan Tuhan. Jangan berjalan lagi dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu. Karena apa? Sulit untuk dituntun oleh Tuhan. Mari di sepanjang tahun 2025 ini, jadikan tahun ini sebagai tahun di mana jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang utama, yang ada di depan kita, yang siap untuk menuntun kita, dan kita mengikutinya. Supaya apa? Hidup kita penuh dengan kemenangan. Supaya hidup kita penuh dengan kemerdekaan. Penting, Bapak Ibu Saudara, tanggalkan semua rasa hebatnya kita. Tanggalkan semua yang mungkin di tahun 2024 kita merasa bahwa, oh saya bisa. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Tunduk saja kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Allah mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana pintu-pintu yang tertutup Tuhan mulai buka. Kenapa? Kita mulai ada di dalam tuntunan Tuhan. Kita mulai ada dalam apa? Dalam caranya Tuhan. Bukan caranya kita, tapi caranya Tuhan. Sehingga apa? Semua yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat dengan mata kita, itu Tuhan mulai bukakan. Kita alami dalam kehidupan setiap kita. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Saudaraku, di tahun ini, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, serius dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan akan bekerja semakin luar biasa dalam hidup kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang mau dituntun Tuhan akan mengalami perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan. Kita akan melihat bagaimana Roh Allah itu bekerja begitu luar biasa. Ada kegerakan-kegerakan yang luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Tuhan akan kerjakan itu dalam kehidupan kita ketika apa? Kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Amen. Nah, bagaimana Allah menuntun hidup kita? Bagaimana Allah menuntun hidup kita? Yang pertama, dari ayat-ayat yang barusan kita baca, yang pertama adalah senantiasa. Allah menuntun kita senantiasa.
Percayalah Bapak Saudaraku bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mau menuntun hidup kita. Ya, luar biasa. Dikatakan bahwa apa? Tuhan menuntun kita senantiasa, Bapak Ibu. Wow, Tuhan itu mau menuntun kita senantiasa. Senantiasa artinya apa, Saudara? Senantiasa artinya seperti kita bernafas. Kita kan bernafas senantiasa, betul? Selama saudara duduk, berdiri, berjalan, melakukan aktivitas, itu kan saudara bernafas, betul? Bahkan kita tidak perlu berpikir, sebentar ya, saya bernafas dulu ya. Nggak perlu, Bapak Ibu Saudaraku. Iya kan? Karena itu sudah menjadi hidup kita. Karena memang kita harus bernapas. Kapan kita berhenti bernapas? Pada waktu kita pingsan, ya kan? Pada waktu kita meninggal. Nah, Tuhan itu menuntun kita begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau menuntun kita senantiasa, Bapak Ibu. Dan dia berjanji dia akan apa? Selalu menyertai kita. Hebatnya, kerennya Tuhan kita itu. Dahsyatnya Tuhan kita itu. Bukan saja dia mau menyertai, tapi dia apa? Menepati setiap janji-janji dalam hidup kita. Dia juga apa? Tidak meninggalkan umatnya. Bahkan apa? Dia akan membuat jalan melalui padang gurun untuk memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Dahsyat Tuhan kita. Amen. Nah, untuk hidup dalam tuntunan Tuhan, Bapak Saudara, kita perlu hidup dalam firman-Nya. Amen. Kita perlu apa? Hidup dalam firman-Nya. Mungkin di tahun 2024 yang lalu sudah kita lewati, kita masih malas membaca Alkitab, malas untuk berdoa, malas untuk menyembah Tuhan. Mari, di tahun ini kita mengambil satu komitmen. Tuhan, aku mau berdoa, aku mau menyembah Tuhan, aku mau membaca firman-Mu, karena aku mau dituntun oleh Engkau. Tuhan, ini aku ya Tuhan, pakai hidupku ya Tuhan. Aku rindu, aku mau berjalan di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui firman, aku mau taat. Biarlah tahun ini menjadi tahun perubahan besar terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Tuhan mau menuntun kita. Mari saya mengajak kita, ayo kita kembali lagi. Yang mungkin sudah malas baca firman Tuhan, ya, sudah malas berdoa, ya, sudah malas menyembah Tuhan. Mari kita bangun kehidupan rohani kita kembali, ya, karena Tuhan sudah mau datang, Bapak Saudaraku. Bapak Saudaraku yang terkasih, tuntunan Tuhan itu seperti kita menarik nafas. Itulah tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Amen. Maka dari itu, Bapak Saudaraku, saya mendorong setiap kita. Mari hari-hari ini, Bapak Ibu, kita bangun kerohanian kita kembali. Ya. Kita semakin melekat lagi dengan Tuhan. Amen. Semakin intim lagi dengan Tuhan. Amen. Karena apa? Karena Tuhan mau menuntun kita senantiasa. Mari kita dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Supaya kita mengetahui, menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan yang jelas dalam hidup kita. Ya, tuntunan Tuhan itu seperti kita menarik nafas. Dia mau menuntun hidup kita. Amen. Dia mau menuntun kita. Artinya kalau Tuhan menuntun kita, dia itu mau apa? Memegang, ya, berdaulat. Dia pegang kedaulatan dalam hidup kita. Dia mau total berdaulat atas hidup kita, Bapak Saudara. Cuman begini, terkadang Bapak Saudaraku, Tuhan yang menuntun kita, itu kan Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Sementara, ya, semua orang maunya apa? Maunya kelihatan. Misalnya Bapak Saudaraku, orang sekarang mengukur sukses dari apa? Mobilmu merek apa? Betul kan? Kamu tinggal di kawasan ini enggak? Ya. Kamu tinggal di kota Kertabumi enggak kalau di Kerawang? Ya. Gelarmu apa? Ya kan? Semua ukurannya begitu, Bapak Saudaraku. Semuanya kelihatan. Makanya Bapak Saudara dengan baik, penyembahan yang paling mengerikan
Penyembahan yang paling mengerikan itu adalah apa? Penyembahan materialisme. Sangat mengerikan. Penyembahan materialisme. Coba kita lihat bangsa Israel. Dari waktu Abraham menerima perjanjian hingga waktu Musa menerima hukum, itu mereka ditawan selama kurang lebih 430 tahun. Saking lamanya, sampai mereka itu menikmati yang namanya perbudakan. Nah, seringkali begini, seringkali ada orang yang begitu tuh, hidup di atmosfer yang tidak sehat. Ya. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya apa? Menikmati. Ada orang yang begini, hidupnya penuh dengan apa? Kebencian. Benci terus. Tapi kok mau hidup di situ terus? Iri hati terus. Kecewa terus. Nah, Bapak Saudaraku, di tahun ini, mari kita tinggalkan itu semua. Padahal itu kan atmosfer yang tidak sehat. Iya kan? Iya dong. Atmosfer yang tidak sehat. Atmosfer yang sehat itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Iya kan? Nah, saudaraku, apa yang terjadi 430 tahun mereka diperbudak? Tahu nggak, Bapak Saudaraku? Begitu mereka keluar dari Mesir, ditekan sedikit oleh keadaan, ngomel mereka, Bapak Ibu. Iya kan? Karena itu, saudaraku, orang yang tidak mau berdamai dengan Tuhan, itu akan selalu ngomel terus kerjanya. Ngomel terus. Tapi mari saya mengajak kita semua, mari kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan orang lain. Ada orang-orang yang ditekan satu titik saja, jadi pemarahnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Begitu penyembahannya dikorek sedikit, sudah ketahuan aslinya. Saudaraku, begitu orang Israel ditekan oleh keadaan, langsung apa? Oh, mereka ini, nasi goreng enak di Mesir. Apalagi ayam bakar enak banget di Mesir. Kan mereka pengennya balik, kan? Mereka pengennya balik ke Mesir, kan? Sehingga mereka mau bilang kepada Musa apa? Emang kurang kuburan di Mesir? Kamu bawa kita mati di padang gurun. Masa dituntut Tuhan kok nggak nyaman? Masa dituntut Tuhan kok nggak punya fasilitas? Ya. Kan nggak asik. Nah, ini kehidupan perbudakan Mesir yang masih menempel pada mereka. Makanya kalau kita tidak sungguh-sungguh ya, beriman kepada Tuhan, beriman total, dan membangun hubungan kita dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, nggak gampang, Bapak Ibu. Nggak gampang. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tunduk saja kepada apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu mau tuntut setiap kita. Yang kedua, Bapak Saudaraku, tandanya apa, saudara? Kita itu harus punya penyerahan total sama Tuhan. Kita harus punya penyerahan total sama Tuhan. Dalam Allah menuntun kita harus punya penyerahan total sama Tuhan. Amen. Makanya ekspresi tertinggi penyembahan itu adalah obedience. Ketaatan. Taat saja pada tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Betul? Amen. Makanya kita perlu baca kitab supaya apa? Supaya kita bisa taat. Amen. Kita perlu baca Alkitab supaya kita bisa taat. Taat itu artinya apa? Taat itu artinya apa? Taat artinya tanggalkan keakuan. Tanggalkan kebisaan kita. Untuk kita total bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amen. Kita harus bergantung total sama Tuhan. Makanya taat itu kan berisi 3 hal. Taat itu harus total, taat itu harus segera, taat itu harus sukacita. Ya, taat itu harus segera. Jangan kita menunda ketaatan. Menunda ketaatan itu sama dengan apa? Memberontak penuh. Taat itu harus total. Taat itu jangan separuh. Separuh ketaatan itu sama dengan apa? Dengan pemberontakan penuh terhadap firman Tuhan. Dan taat itu harus sukacita. Jangan ngomel terus. Jangan ngedumel terus. Jangan bersungut-sungut terus.
Amen. Taat saja. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara ditegur, ya, segera bertobat, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan keraskan hatimu, ya, segera taat. Katakan, Tuhan, ampuni saya kalau selama ini Tuhan aku jauh dari Tuhan. Selama ini Tuhan aku nggak pernah taat untuk melakukan firman. Mari kita taat. Segera bertobat. Ambil satu komitmen, ya, untuk menjalani kehidupan ini sepanjang tahun ini dengan penuh dengan ketaatan. Aku mau melakukan firman-Mu saja dalam hidup ini. Aku tidak peduli keadaan orang lain seperti apa. Yang mungkin orang lain ngomong aku seperti apa. Atau Bapak Ibu Saudaraku yang alami sendiri, Bapak Ibu. Mari kita taat akan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja ketika kita mulai taat. Taat itu memang gak nyaman. Tapi di balik ketidaknyamanan itu, ya, selama kita taat saja kepada firman Tuhan, ya, Tuhan akan melakukan perkara yang hebat. Dia yang penuh kuasa. Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi hidup kita, Bapak Ibu. Memang taat itu gak nyaman. Melakukan firman Tuhan itu gak nyaman. Karena apa? Daging kita ini kan berontak selalu kan. Selalu menyerang kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga itu membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau kita terus taat, terus tunduk, maka kita lihat daging kita itu akan mulai tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang sebelumnya mungkin daging kita di atas kehendak Tuhan. Yang selalu mengontrol kehidupan kita. Kalau kita terus taat, maka firman Tuhan itulah yang akan mengontrol hidup kita. Firman Tuhan itulah akan menuntun hidup kita. Semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Amen. Nah, ini harus ada dalam kehidupan setiap kita. Jangan lagi kita main-main dengan hari-hari yang singkat ini, ya, yang penuh dengan ketidakpastian, Bapak Saudaraku. Jadi taat itu harus total. Total. Amen. Dan taat itu harus bersukacita. Amen. Kita harus bersukacita. Karena apa? Di balik ketaatan yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, ada kemenangan. Ada kemenangan yang akan kita raih. Ada kehidupan yang lebih baik yang akan kita raih. Bukan hanya hidup di dunia ini kita mengalami kemenangan. Ya, bukan hanya hidup di dunia ini kita mengalami satu kemerdekaan, tapi nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah kemenangan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dan kita akan mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan kita. Amen. Harus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita harus berpikir bagaimana mulai tahun ini saya akan berpikir perkara-perkara yang di atas. Ya. Apa yang baik, yang manis, yang sedap didengar, itulah yang kulakukan dalam kehidupan ini. Memang tidak nyaman, memang tidak enak. Tapi ketika engkau terus melakukan dengan setia, Tuhan, aku mau dengan legowo, dengan rendah hati. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau melakukan itu dengan segenap hatiku. Melakukan firman-Mu, taat akan firman-Mu, ya Tuhan. Walaupun sakit, walaupun gak nyaman. Saya percaya bahwa kondisi ke depan tidak semakin gampang. Kita akan menghadapi goncangan demi goncangan ke depannya. Sebab apa? Alkitab berkata bahwa apa? Langit dan bumi akan lenyap. Yang tinggal tetap hanya firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membawa kita bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan itulah akan membawa kita kepada kemenangan. Kita akan memerintah bersama-sama lewat firman Tuhan. Maka dari itu, Bapak Saudaraku, tahun ini jadikan firman Tuhan sebagai yang utama dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam hidup Anda, Bapak Saudaraku. Karena firman Tuhan itulah akan membawa engkau naik. Semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan lagi kita tinggal dengan kehidupan lama kita di tahun 2024.
Mari kita berjuang, mari kita berusaha lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amen. Kondisi ke depan semakin tidak gampang, Bapak Saudaraku. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Amen. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Artinya bahwa orang-orang yang hidup dalam ketetapan firman Tuhan akan tetap kuat. Orang-orang yang taat akan firman Tuhan akan tetap kuat. Biarkan Tuhan mengambil total area hidup kita, Bapak Saudara, dan menuntun kita setiap waktu. Gampang tidak, Bapak Saudara? Ya gampang, Bapak Saudara. Biarlah karakter Kristuslah yang menuntun setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang tidak sombong, orang yang dituntun Tuhan. Pasti hidupnya berbeda, Bapak Saudara. Nah, saya percaya bahwa dalam tuntunan Tuhan ada kekuatan yang begitu luar biasa. Sebab kita berkata bahwa Tuhan akan menuntun kita, Pak, senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering, Bapak Ibu. Nah, tanah yang kering itu berbicara tentang apa? Tanah yang kering itu berbicara tentang krisis, keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 26. Waktu Ishak ada di suatu tempat, ya, di tanah yang kering, terjadi kelaparan. Tapi kemudian Ishak menabur di sana. Karena memang Tuhan suruh dia untuk dia menabur. Nah, tanah yang kering itu berbicara tentang krisis, ya, keadaan yang tidak enak. Tanah itu berbicara tentang apa? Tentang teologi penghasilan. Karena semua aktivitas kita ada di atas tanah, betul? Makanya betul begini, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ya, di kitab Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan berkata begini, tanah terkutuk karena engkau Adam. Nah, Tuhan itu tidak pernah mengutuk manusia, tapi karena dosa, tanah itu jadi terkutuk. Nah, Bapak Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan memuaskan hati kita. Yang Tuhan puaskan bukan fasilitas itu, bukan barang kita, bukan. Karena fasilitas tidak akan memuaskan kita. Betul? Tapi Tuhan mau memuaskan hati kita. Karena apa? Karena hati kita adalah pusat kehidupan kita. Nah, saya percaya Tuhan akan puaskan hati kita di tanah yang kering. Artinya keadaan-keadaan yang sulit yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Tuhan akan tetap memuaskan hati kita. Kalau hati kita dipuaskan oleh Tuhan, yang di luar kita tidak akan bisa kalahkan kita. Dahsyat Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Saudaraku, bagaimana Allah menuntun kita? Kita akan buka di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Firman Allah berkata begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Saudaraku, cara Tuhan menuntun kita seperti induk Raja Wali. Raja Wali yang biasanya itu tidak tinggal di sarang. Yang tinggal di sarang itu burung-burung kecil, burung-burung pipit, emprit gitu-gitu kan, burung-burung kecil. Itu tinggal di sarang. Raja Wali itu tinggalnya di mana? Tidak tinggal di sarang, dia tinggalnya di mana? Tinggalnya di bukit batu yang tinggi, Bapak Saudaraku. Nah, waktu anaknya masih kecil, itu induknya bikin apa? Bikin sarang kan? Ya, dia anyam dari ranting-ranting kayu setengah lingkaran besar. Setelah itu dia taruh jerami di atasnya, ya kan, pakai daun-daun hijau. Nah, anaknya itu nyaman. Bahkan dia menyuplai makanan. Tapi suatu kali begitu waktu anaknya terbang, itu induknya datang tuh. Yang digoyang bukan anaknya. Nah, Tuhan gak pernah goncang kita, Bapak Saudaraku. Yang digoncang itu sarangnya. Nah, waktu digoyang,
jerami, daun-daun itu berterbangan, ya, bertaburan kemana-mana. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, sekarang yang menjadi rasa nyaman kita tuh apa? Makanya yang pertama, kalau Tuhan mau goncang dalam tuntunannya Dia, rasa nyaman kita itu lagi digoyang. Tujuannya apa? Supaya kita berpindah kepada rasa nyamannya Tuhan. Ya kan? Selama ini mungkin rasa nyaman kita apa? Mungkin dari gaji kita kah? Nyaman kan? Dari bisnis kita kah? Dari toko yang kita buka? Ya. Nah, begitu syaratnya digoncang, itu gak nyaman. Ada ranting-ranting duri ya, tidur ketusuk, ke kiri ketusuk, ke kanan ketusuk. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Mau gak mau, dia harus apa? Terbang. Nah, begitu terbang, belum pernah latihan, jatuh dia ke bawah. Brus. Tapi hidupnya apa? Hidupnya begitu anaknya mau menyentuh batu, dia langsung tutup sayapnya dan lemparkan dirinya ke bawah. Menurut catatan, kecepatan itu sampai 270 sampai 310 km per jam. Ya, kayak melempar batu, Bapak Saudara. Dan waktu terjadi, waktu anaknya itu mau jatuh, menyentuh batu, langsung ditopak. Wah, anaknya itu senangnya begitu luar biasa. Tapi kemudian dibawa lagi ke atas. Apakah selesai? Tidak, Bapak Saudaraku. Dilepas lagi di atas. Wah, anaknya teriak-teriak. Wah. Tapi mau bawa, ditopang lagi. Artinya apa, Bapak Saudaraku? Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Amin. Mungkin di tahun ini kita mengalami berbagai macam bencana. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Orang-orang benar tidak pernah terlambat ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita ada dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita ada dalam tuntunan Tuhan. Poin yang keempat, Bapak Saudara. Tujuan Tuhan. Tujuan tuntunan Tuhan bagi kita supaya apa? Kita jadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain. Alkitab berkata tadi bahwa kita sudah baca bahwa engkau akan seperti apa? Taman yang diairi dengan baik. Jadi Tuhan mau hidup kita itu jadi taman, Bapak Saudaraku. Jadi apa? Jadi taman, bukan hutan liar. Kalau hutan isinya apa? Binatang buas. Ya kan? Iri hatilah, kebencianlah, saling menyeranglah satu sama lain. Tuhan mau kita jadi taman yang diairi dengan baik. Indah. Taman itu fungsinya apa? Untuk membuat orang jadi rileks kan? Orang bisa apa? Berolahraga kan di sana. Kita itu jadi berkat. Amen. Kalau hutan, itu isinya apa? Ular beludak, ya kan? Binatang buas. Betul? Tuhan kepengen kita jadi berkat bagi sesama. Yang berikutnya dikatakan lagi bahwa apa? Engkau akan apa? Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mengalir terus. Kebaikan itu. Wow. Jadi berkat itu mengalir terus. Orang lain boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan berkat Tuhan melalui hidup kita, Bapak Saudaraku. Amen. Bapak Ibu, di dalam masa-masa apapun, ataupun keadaan apapun, Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Amen. Ada pujian yang berkata begini bahwa musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Jadi Bapak Saudaraku, percayalah Tuhan akan selalu menolong kita dalam setiap musim kehidupan. Tuhan ada di sana, ya. Mau di musim apapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia siap untuk menolong hidup kita.
Amin. Dan kemudian di ayat berikutnya, kita akan tetap jadi berkat. Kita akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad. Ini yang namanya revival, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memperbaiki dasar-dasar. Dasar-dasar akan diperbaiki. Dasar apa yang diperbaiki? Takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, ketaatan, hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kemudian akan ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan akan berikan buat setiap kita sepanjang tahun ini, Bapak Saudara. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Jadi bagaimana tujuan Tuhan menuntun hidup kita? Ada 4 hal. Yang pertama adalah Allah mau menuntun kita senantiasa. Yang kedua, hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup mau dituntun oleh Tuhan karena ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Yang keempat, hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini, kita semua mau dituntun oleh Tuhan karena Tuhan mau menuntun setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.